Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya lebih terdengar sedikit dari jumlahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru orang yang sukses puasanya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam walladzi arsyadana ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu misbahus salam. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil kiram, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya muliakan kepada segenap para asatid, para alim ulama, wabil khusus kepada imam kita Ustaz Effendi dan juga Ustaz Taufik beserta jajaran kepengurusan, wabil khusus kepada keluarga besar almarhum Bapak Datuk Hakim. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah walaupun dosa dan kesalahannya, dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat yang alhamdulillah kalau bukan dengan pertolongannya tidak akan pernah bisa kita menjalankan ibadah sampai detik ini. Di dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin sedikit mengulas tentang puasa adalah pengendalian dan kuasa untuk menahan. Ada hadis yang menyebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sepertinya membuat seseorang menderita atau membuat seorang sakit, maka dianggap sepertinya Allah ini kejam. Padahal ketika Allah sedang mengkondisikan hamba-hambanya dalam keadaan sakit, tidak enak, tidak nyaman, maka sungguh ada hikmah yang dalam dan indah bagi hamba tersebut. Bukan Allah zalim kepada hambanya. Contoh seperti puasa. Al-Quran sudah menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayat ini singkat, namun isinya dalam. Apa kata Allah? Jika benar engkau lakukan ibadah puasa, sungguh puasa ini baik buat kamu seandainya kalau kamu punya pengetahuan, atau bahasanya kalau kamu tahu pasti baik. Cuma yang jadi masalah banyak orang tidak tahu, sehingga menganggap bahwa puasa Ramadan ini adalah sesuatu yang tidak enak, menyakitkan, seperti menyiksa, dan akan menuduh Tuhan itu zalim. Padahal tidak semua begitu. Apa sih hikmah daripada puasa? Yang pertama, ketika kita menderita, tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan sebuah pembelajaran yang indah buat kita selaku hamba-Nya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, apa sih saum itu apa sebenarnya? Menurut kitab ulama terdahulu, saum itu adalah
seseorang yang menahan. Saum itu menahan. Bagaimana bisa menahan kalau dia tidak punya kemampuan untuk melakukan hal itu dengan praktek? Nah, dengan kemampuan menahan, maka insya Allah kebiasaan menahan ini akan melahirkan jiwa yang baru, yaitu pengendalian. Ustaz, beda menahan dengan pengendalian apa? Beda. Kalau menahan, mau tidak mau, suka tidak suka, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ente harus tahan. Dari situ 30 hari kita dipaksa untuk menahan, maka harapannya adalah la'allakum tattaqun. Setelah 30 hari berpuasa dan Syawal, kita sudah punya pengendalian diri atau kendali yang baru. Ingat, sekarang ini zaman kuliner, TikTok, sosmed, isinya makanan enak, isinya jalan-jalan, isinya segala sesuatu yang akan menguras kantong, yang akan bikin suami istri bertengkar, yang akhirnya pinjol makin laku. Kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan untuk menahan. Karena tidak dididik untuk menahan, sehingga tidak punya kendali. Nah, puasa Ramadan yang katanya kita berasa sakit ini sebenarnya adalah Allah memberikan kita sebuah tarbiyah untuk mampu menahan, dengan harapan dalam 30 hari pendidikan ini akan menjadi orang yang punya kendali di masa yang akan datang. Sebagaimana Sayyidah Maryam di dalam sebuah ayat Quran, inni nadartu lirrahmani shauma, aku telah bernadar kepada Tuhanku untuk menahan. Menahan apa? Menahan dari bicara. Yang dimaksud sauma ini adalah menahan diri. Supaya apa? Supaya beliau akan punya pengendalian. Kenapa? Karena beliau sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan keturunan yang punya kekuasaan. Masya Allah, yang memberikan keindahan daripada pemberian dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga orang yang menahan dari makan, minum, syahwat dari terbit fajar sampai terbenam matahari adalah orang-orang pilihan Allah. Karena itu dalam ayat Quran disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman adalah orang yang punya kemampuan untuk mengamalkan satu amalan, yaitu menahan. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi menahan itu kepada 3. Yang pertama, kemampuan atau daya tahan umum. Siapa orang yang kelihatannya puasa, nggak makan, nggak minum, menahan syahwat, tapi mulutnya masih lemes sama tetangga. Mulutnya masih suka menyakiti orang, telinganya, matanya, semua langkah. Sehingga kata ulama, tingkat pertama ini identik hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Ingat, di dalam fikih ada 2 hal yang mampu merusak ibadah puasa. Yang pertama, muhbitot. Muhbitot itu adalah pahala puasanya hilang, tapi ibadah puasanya tidak gugur. Seperti apa? Menggibah, berkata bohong, sumpah palsu, mengadu domba, dan lain sebagainya. 5 hal yang kata Rasulullah harus kita pelihara dan tahan hal ini saat berpuasa. Kemudian yang kedua adalah puasa orang tertentu. Siapa? Orang yang kelihatan tidak makan dan minum, tapi dia meningkatkan diri pada peringkat yang lebih tinggi. Apa? Dia tahan dirinya, dia kendalikan nafsunya daripada perbuatan durhaka kepada Allah. Dan yang paling tinggi adalah bukan lagi kepada amal, bukan lagi kepada ibadah fisik, tapi ibadah hati yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa puasa satu hal yang penting? Karena kemampuan menahan, kemampuan mengendalikan itu ada di dalam jiwa.
dan dia tersembunyi, susah dilihat manusia. Kemudian hanya keikhlasan yang mampu mensortirnya. Kalau tiga hal ini tidak mampu melihat, maka sungguh itulah ibadah yang paling tinggi yang bernama puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang indah. Nanti di akhirat akan ada sebuah kelompok Taifah. Kelompok ini aneh, unik. Bagaimana uniknya Ustaz? Begitu dibangkitkan dari dalam kubur, ambatallah, Allah tumbuhkan pada belakang punggungnya, yaitu sayap-sayap yang indah. Begitu sudah tumbuh, maka Allah bebaskan dia untuk pergi, terbang. Kelompok manusia itu langsung menuju surga, dan dia bebas terbang ke sana kemari di dalam surga. Satu ketika Jibril alaihissalam masuk ke dalam surga, dia bingung, dia kaget, kok di surga udah ada manusia dan dia punya sayap yang indah. Dia terbang ke sana, dia terbang ke sini, suka-suka yang dia lakukan. Ditanyalah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril bertanya, man anta min ummati man, kamu ini semua dari umat siapa? Dijawab oleh mereka makhluk bersayap yang bebas terbang di dalam surga. Apa kata mereka? Nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jibril bertanya lagi, apakah engkau sempat melihat timbangan amal? Enggak. Sempat dihisab? Enggak. Sempat jalan di atas siratal mustaqim? Enggak. Pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab semua bagaikan orang yang tidak paham apa-apa. Kami tidak tahu apa-apa tentang itu semua Jibril. Terus coba hadithuna, sampaikan kepada kami amalan apa yang kalian lakukan sehingga kalian mendapatkan kemuliaan dari Allah seperti ini. Dijawab, idza kunna khalawna fala na'sihi wa narda bil yasir wa narda mimma qasama lana. Apa kata umat yang pakai sayap ini? Kami ini dulu punya amalan sangat sederhana. Yang pertama, kalau kami lagi sendiri, kami gak dilihat siapa-siapa, kami gak kelihatan siapa-siapa, kami gak berani maksiat dan durhaka kepada Allah. Ini hal yang tersembunyi dan tidak bisa dilatih kecuali dengan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, dan kami ridho atas apa yang sedikit yang Allah bagi kepada kami. Tidak ada sedikit pun keluhan, tidak ada sedikit pun keluh kesah. Semuanya kami ridho atas apa yang telah dibagi kepada kami. Amalan sederhana, cuma dua hal saja. Namun dua hal ini perlu kekuatan jiwa dan kekuatan batin. Dari mana bisa didapat? Tidak lain dan tidak bukan dari kebiasaan kita untuk menjaga dan menahan diri agar memiliki kendali setelah kita berpuasa. Bapak Ibu, coba engkau bayangkan, seandainya tadi engkau tidak berpuasa, berapa meja kuliner telah engkau datangi, berapa tempat-tempat untuk memenuhi syahwat engkau datangi. Tapi alhamdulillah, tadi kita lebih banyak berpikir kepada Allah. Tadi lebih banyak kita membaca Quran, tadarus, menjaga diri dan menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, tantangan di zaman ini sangat berat sekali.
lebih kepada pukulan mental. Sehingga nggak salah kalau dibilang banyak orang sekarang sakit jiwa. Sakit jiwa, kelihatan badannya sehat, masuk ke kantor, bekerja, tapi sudah berapa uang perusahaan yang dia curi, berapa uang negara yang telah dia curi. Engkau menjadi bagian daripada itu. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk bisa menjadi pribadi yang punya kendali dalam diri kita. Ingat, yang durhaka bukan teman kita, yang durhaka bukan orang di sebelah kita, tapi kitalah yang durhaka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bukti kasih sayang Allah. Kenapa Ustadz sebut kasih sayang Allah? Kalau bukan karena Ramadan, saya nggak yakin jamaah di sini rajin puasa sunnah. Saya nggak yakin setelah Ramadan tahun lalu, bahkan puasa Rajab, puasa Sya'ban, puasa apa-apa bulan-bulan suci, saya nggak yakin. Bukan suudzon, tapi inilah keadaan diri kita. Yang saya maksud adil adalah dengan Allah seperti memaksa kita berpuasa di bulan Ramadan. Inilah yang dimaksud adilnya sifat Allah kepada kita. Bayangkan, di luar sana ada orang-orang yang punya kelebihan harta, bahkan ketika lahir sudah kaya raya, dia nggak pernah susah, dia nggak pernah menderita. Begitu masuk bulan Ramadan, Allah paksa dia untuk susah, Allah paksa dia untuk menderita, Allah paksa dia untuk sakit, menahan lapar. Itu pun kalau beriman. Sudah paham ya? Sudah menangkap ya poin besarnya? Yang penting deritamu sekarang yang kau anggap sakit, menahan lapar dan dahaga, sungguh ini adalah penebus dosa. Sungguh ini adalah penghapus dari kesalahan kita. Sungguh rasa sakit ini akan menjadi lipat ganda amal ibadah. Di saat engkau sedang berpuasa, engkau berzikir, engkau bertasbih, engkau tadarus Quran, engkau bersedekah, Allah lipat gandakan. Kalau bukan sambil berpuasa, tidak mungkin Allah lipat gandakan sebanyak ini lipatannya. Belum pernah aku dengar ada bulan lain yang lebih banyak lipatan pahalanya kecuali di bulan ini. Kenapa? Karena kalian di siang hari menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, bahkan ada yang sakit. Dia tetap bertawakal kepada Allah. Inilah indahnya pengendalian. Inilah indahnya Ramadan. Jadi tolong, sudah 4 hari, sudah 4 hari apa sudah 21 hari kita? Masih lama ke Lebaran ya. Sabar. Itu pun sama, ngapain buru-buru ke Lebaran? Kayak punya THR aja ya. Yang punya THR ke Lebaran pun kalau nggak punya pengendalian diri, sebelum Lebaran udah habis THR-nya ya. Nah, sebenarnya kan bukan Lebarannya, tapi ujung dari ibadah ini Allah berharap kepada kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kenapa? Karena sukses masuk bulan Syawal, nggak gampang kegoda dengan apa? Dengan iklan TikTok ya, dengan promo. Apalagi selain TikTok, promonya apa ya yang menarik ya? Itu tuh, itu tuh ya. Nggak gampang kegoda. Ustaz emang nggak boleh? Boleh, kata siapa? Yang nggak boleh itu kalau suami nggak punya duit. Yang ada bulan puasa berantem, yang ada bulan puasa tukang tagih utang datang. Akhirnya rusak ibadah karena tidak mampu menahan dan mengendalikan diri. Ingat, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Udah, pokoknya kalau emang punya kemampuan, nanti habis Ramadan ya, puasa lagi. Puasa, suami bakal cinta deh sama bini yang suka puasa. Kenapa? Itu bini jarang mau diajak ke mall. Karena itu, hai para suami-suami, calon-calon suami yang akan punya istri, tolong cari istri yang rajin puasa. Ya, yang rajin puasa.
Bukan yang rajin puasa di Ramadan aja, yang rajin puasa di luar Ramadan juga, insya Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi saya sampaikan bahwa derita yang kita lakukan, yang kita rasa seperti ini sungguh bukan hal yang sia-sia. Kemudian yang kedua, pengendalian diri yang akan kita miliki tidak akan pernah lahir kecuali kita punya kemampuan untuk menahan. Dan yang ketiga, jadikan Ramadan ini sebagai media untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tadi Ustaz Taufik sudah sampaikan tentang berbagi dan bersedekah. Ini bulan yang indah. Ayo bagi. Jangan khawatir, jangan takut, pasti Allah ganti. Boleh jadi digantinya itu dengan kesehatan yang paripurna. Bisa jadi sedekah kita di bulan Ramadan selain dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi keluarga yang lagi sakit di rumah Allah angkat penyakitnya di Ramadan. Karena Rasul mengatakan bahwa sedekah itu adalah obat, apalagi di bulan Ramadan. Yang gak punya duit, sedekah, jangan takut kehabisan, Allah ganti. Kenapa? Hadis Rasul menyebutkan bal yazdad, 3 kali, ditambah dan ditambah. Selain dibebaskan dari penyakit, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kesialan, dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk, serta rezekinya makin berkah. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, yuk berlomba-lomba berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita dan selalu bersama kita mendampingi ibadah kita. Perbanyak membaca asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhaka wa jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ini bacaan sama dengan seperti mengetuk pintu langit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.